Pertanyaannya bagi kita, saudara-saudara, adalah maukah? Shalom, sahabat Rute Ruang Teologi dimanapun kita berada. Kembali berjumpa kita di Ruang Teologi di dalam edisi pada saat ini. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan dari kitab Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami menghampiri tata hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk perjumpaan di ruang teologi ini ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan ada di dalam kami, agar firman-Mu yang akan kami baca dan kami akan dengarkan bersama-sama dapat mengambil bahagian di dalam hati kami untuk hidup bersama-sama sehati sepikir di dalam Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Sahabat Rute dimanapun kita berada, pembacaan yang telah kita baca bersama-sama disimpulkan dalam satu tema, yaitu sehati sepikir dalam hidup bersama. Saudara-saudara, kita manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Tidak ada di antara kita yang tidak membutuhkan orang lain. Ya, kita hidup bersama orang lain dan tentunya kita membutuhkan orang lain. Atau adakah di antara sahabat-sahabat Rute yang tidak membutuhkan orang lain? Tentu tidak. Tanpa orang lain kita akan mengalami kesulitan. Sebab seperti yang telah saya katakan tadi, kita sangat membutuhkan orang lain. Di dalam hidup bersama itu bukanlah suatu hal yang mudah. Seringkali teman kita, sahabat, saudara, bahkan pacar
ataupun orang-orang yang dekat dengan kita dapat berubah menjadi saingan, bahkan menjadi lawan. Hubungan yang awalnya baik, hubungan yang awalnya harmonis, dapat menjadi sebuah permusuhan, bahkan perselisihan. Hal itu kerap terjadi karena di dalam hubungan tersebut tidak ada lagi yang namanya sehati sepikir. Sahabat Rute, di dalam pembacaan kita pada saat ini, Paulus menasihati jemaat di Filipi dari dalam penjara melalui suratnya. Dia melihat ada beberapa ancaman dari dalam jemaat Filipi sendiri, yaitu sikap egois dari sebagian anggota jemaat, yaitu dari kelompok Yahudi Kristen yang masih menekankan sunat dan Taurat, dan kelompok libertinis yang serba ingin bebas tanpa perlu ikut aturan yang ada. Ada bentrok antara kelompok Yahudi dan kelompok libertinis. Nah, saudara-saudara, jemaat di Filipi juga adalah jemaat yang cukup terbuka dan toleransi terhadap pengajaran-pengajaran yang baru. Mereka kerap mencampur adukan berbagai ajaran agama yang baru dengan pemujaan kepada dewa. Bahkan di masyarakat Filipi juga pada saat itu ada sebuah budaya yang berkembang yang disebut dengan budaya cursus honorum, yaitu mengukur kehormatan dengan melihat dari status sosial dan kedudukan seseorang di tengah-tengah masyarakat. Itulah sebabnya mereka berlomba-lomba untuk lebih unggul daripada orang lain. Hal itu mereka lakukan agar mereka dihormati dan dipandang. Nah, menanggapi hal ini pun Paulus ingin menekankan dan menasihati jemaat Filipi untuk melakukan 3 hal. Dan sepertinya ini juga harus kita tekankan di dalam hidup kita pada saat ini. Yang pertama adalah sehati sepikir dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Di dalam hidup bersama seringkali muncul keinginan untuk mencari pujian. Contoh, salah satu kasus di dalam dunia kampus, karena ambisi dengan mencari nilai yang baik, mencari gelar cum laude agar dipuji, motivasi yang salah akhirnya melakukan persaingan yang tidak sehat dengan menjatuhkan orang lain. Apalah gunanya kita memiliki attitude, memiliki intelektual tanpa attitude yang kurang baik? Dan masih banyak contoh kasus yang lain di dalam kampus sendiri maupun di luar kampus, khususnya di dalam masyarakat. Yang kedua adalah sehati sepikir dengan cara rendah hati dan mengutamakan kepentingan bersama. Berusaha sekuat semampu kita untuk unggul atau lebih daripada orang lain tidaklah salah. Malah seharusnya seperti itu. Kita berusaha terus untuk menjadi lebih baik lagi, namun hanya perlu kita tekankan di dalam diri kita untuk tetap rendah hati dan tidak sombong ketika sudah berpengaruh. Memiliki intelektual janganlah kita pakai untuk mencari pujian, tetapi intelektual yang kita punya itu kita harus pakai untuk kepentingan bersama. Yang ketiga adalah sehati sepikir dalam hidup bersama dengan menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus. Yesus Kristus mengutamakan kepentingan dan keselamatan kita. Meski kita yang berdosa, tetapi Dialah yang menanggung dosa itu dengan mati di atas kayu salib. Pertanyaannya bagi kita, saudara-saudara, adalah mampukah kita seperti itu? Ya, memang sulit jika kita mau lakukan seperti itu. Tetapi kita bisa lakukan dengan hal-hal yang sederhana.
hal-hal yang kita mampu. Contoh, kita memberikan waktu kita, kita memberikan materi kita kepada orang-orang yang membutuhkan, kita memberikan bakat dan tenaga kita, khususnya di dalam pelayanan kepada sesama, terutama kemuliaan dan pelayanan bagi nama Tuhan. Jadi saudara-saudara, sahabat-sahabat Rute dimanapun kita berada, melalui pembacaan kita pada saat ini mengajak kita untuk sehati sepikir di dalam Tuhan, di dalam hidup bersesama, sehati sepikir menuju tujuan kita bersama-sama sebagai orang percaya, yaitu hidup untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan dimuliakan dan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin.